Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin memaparkan materi anggaran biaya penjualan. Berikut kelompok kami. Yang pertama, Aprianus Paulus Mark, NIM 2019-017-058. Yang kedua, Navia A. Isnani Apsari, NIM 2019-017-069. Yang ketiga, Destia Dwi Nuryanti, 2019-017-080. Langsung saja ke materi anggaran biaya penjualan. Anggaran yang sudah direncanakan secara lebih rinci terkait biaya-biaya penjualan suatu produk perusahaan dalam kurun waktu periode yang akan datang. Biaya penjualan atau distribusi adalah semua biaya yang dikeluarkan dalam rangka menyampaikan barang kepada konsumen. Tujuan penyusunan anggaran penjualan. Tujuan yang paling utama adalah agar bisa merencanakan anggaran secara tepat pada periode yang akan datang. Caranya adalah dengan memperhatikan data yang dijadikan sebagai gambaran kejadian yang terjadi pada perusahaan di masa sebelumnya, terutama dalam hal penjualan. Selain itu, anggaran ini juga memiliki tujuan lain, yaitu sebagai pedoman kerja, koordinasi, dan juga pengawasan kerja, serta sebagai dasar dalam menyusun anggaran yang lain. Jenis anggaran penjualan. Yang pertama, wilayah pemasaran. Anggaran penjualan ini dilakukan dengan membagi rencana penjualan berdasarkan target wilayah geografis tertentu seperti penjualan untuk Provinsi Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan lain-lain. Yang kedua, kelompok konsumen. Rencana anggaran penjualan juga bisa dikelompokkan berdasarkan kelompok yang ingin dijadikan target penjualan perusahaan. Contohnya bisa berdasarkan kelompok umur tertentu, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pendapatan, dan lain-lain. Yang ketiga, jenis produk. Perusahaan bisa membagi target penjualan berdasarkan produk yang dihasilkan atau dijual oleh perusahaan tersebut. Contohnya, target perusahaan dalam industri garment yang lalu membagi jenis produknya seperti celana pendek, celana panjang, celana santai, kemeja lengan panjang, dan lain-lain. Yang keempat, wiraniaga. Perusahaan harus membuat rencana penjualan berdasarkan kelompok wiraniaga yang membagi target volume penjualan yang harus dicapai oleh tiap wiraniaga atau setiap tim wiraniaga yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Yang kelima, waktu terjadinya penjualan. Rencana membuat anggaran penjualan juga bisa dikelompokkan dengan berdasarkan target waktu yang ingin ditempuh oleh perusahaan, misalnya adalah anggaran bulanan, triwulan, 6 bulan, tahunan, dan lain-lain. Pendekatan penentuan anggaran biaya penjualan. Untuk menentukan berapa besarnya anggaran biaya penjualan pada suatu periode, dapat digunakan beberapa pendekatan. Yang pertama, persentase tertentu dari penjualan. Besarnya biaya penjualan ditentukan berdasarkan persentase dari total penjualan. Persentase tersebut ditentukan oleh keputusan manajemen, kas yang tersedia, dan biaya penjualan pada periode sebelumnya. Baik, yang berikut akan saya lanjutkan. Contoh, pada tahun 2010, manajemen sudah menetapkan besarnya biaya penjualan sebesar 30% dan persentase tersebut sudah dijadikan dasar untuk menetapkan harga jual. Pada tahun 2010, penjualan TW1 sampai dengan TW4 sebesar 25%, 20%, 35%, 20%, dengan total penjualan sebesar 100 juta. Proporsi biaya penjualan ditetapkan sama dengan tahun sebelumnya, yaitu biaya promosi proporsi sebesar 40%, biaya komisi proporsi sebesar 10%, biaya gaji pegawai proporsi sebesar 15%, biaya transportasi proporsi sebesar 20%, dan biaya lain-lain proporsi sebesar 15%. Anggaran biaya penjualan tahun 2011. Yang pertama, biaya promosi TW1 sebesar 3 juta, TW2 sebesar 2.400.000, TW3 sebesar 4.200.000, TW4 sebesar 2.400.000, dan jumlah sebesar 12 juta.
Yang kedua, biaya komisi TW1 sebesar 750.000, TW2 sebesar 600.000, TW3 sebesar 1.050.000, TW4 sebesar 600.000, dan jumlah sebesar 3 juta. Yang ketiga, gaji pegawai. TW1 sebesar 1.125.000, TW2 sebesar 900.000, TW3 sebesar 1.575.000, dan TW4 sebesar 900.000, dan jumlah sebesar 4.500.000. Yang keempat, biaya transportasi. TW1 sebesar 1.500.000, TW2 sebesar 1.200.000, TW3 sebesar 2.100.000, TW4 sebesar 1.200.000, dan jumlah sebesar 6 juta. Yang berikut biaya lain-lain. TW1 sebesar 1.125.000, TW2 sebesar 900.000, TW3 sebesar 1.575.000, TW4 sebesar 900.000, dan jumlah sebesar 4.500.000. Yang berikut jumlah TW1 sebesar 7.500.000, jumlah TW2 sebesar 6 juta, jumlah TW3 sebesar 10.500.000, dan jumlah TW4 sebesar 6 juta. Jumlah dari keseluruhannya mencapai 30 juta. Berikut penjelasan. Anggaran biaya penjualan sebesar 35% dikalikan dengan 100 juta sama dengan 30 juta. Yang kedua, anggaran biaya penjualan per triwulan TW1 sebesar 25% kali 30 juta, hasilnya 7.500.000. Triwulan 2 sebesar 20% kali 30 juta sama dengan 6 juta. Rincian anggaran triwulan 1. Yang pertama, promosi 40% kali 7.500.000. Yang kedua, komisi sebesar 10%. Yang ketiga, gaji pegawai sebesar 15% kali 7.500.000. Yang keempat, transportasi sama dengan 20% kali 7.500.000. Dan yang kelima, lain-lain sebesar 15% kali 7.500.000. Yang kedua, jurnal tertentu untuk setiap unit penjualan besarnya biaya penjualan ditetapkan besar jumlah triwulan untuk setiap produk yang terjual. Yang ketiga, berdasarkan keuntungan periode sebelumnya, besarnya anggaran biaya penjualan periode yang tergantung pada keuntungan yang diperoleh pada periode sebelumnya. Yang berikut akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, berdasarkan Return on Investment atau ROI, ROI adalah suatu tingkat pengembalian investasi, yakni seberapa besar keuntungan yang diperoleh dari penanaman investasi. ROI rumusnya yaitu laba dibagi dengan investasi. Bila ROI periode sebelumnya lebih besar, maka biaya penjualan yang dianggarkan relatif besar. Yang kelima, berdasarkan tingkat persaingan, bila persaingan usaha dirasa relatif ketat, maka biaya penjualan pada periode yang akan dianggarkan lebih besar. Yang selanjutnya, Critical Review Jurnal Internasional. Judul jurnal, Sales Budget Management Tool in Business Background Entity. Peneliti, Christina Ottilia Tenovisi. Link, volume, nomor, tahun, dan halaman tidak ada. Untuk abstrak pada jurnal tersebut belum secara lengkap menjelaskan mengenai tujuan penelitian, metode, dan hasil penelitian, melainkan hanya menjelaskan mengenai ringkasan materi umum. Biasanya dalam abstrak sendiri berisi kesimpulan penelitian, hasil penelitian, metode penelitian, dan tujuan penelitian. Untuk pengantar, tidak berisi tujuan penelitian. Yang kedua, tidak ada pembahasan tentang penelitian terdahulu, hanya berisi pembahasan tentang penelitian umumnya saja. Landasan teori, penulisan abstrak sub-sub bab tidak jelas sehingga membingungkan para pembaca. Yang kedua, peletakan tabel yang kurang rapi
Dan yang ketiga, tidak ada penjelasan mengenai hasil dari contoh yang diberikan. Selanjutnya, kesimpulan. Penulisan kesimpulan ini menurut kami kurang rapi dan sistematika penulisan poin-poin juga kurang rapi. Kritikan, menurut kami jurnal tersebut memiliki beberapa kekurangan, yaitu pada bagian abstrak tidak berisi tujuan penelitian, hasil, dan metode penelitian. Yang kedua, tidak ada bagian pembahasan dan hasil penelitian. Yang ketiga, paragraf dan tabel kurang rapi, sistematika penulisan tidak jelas. Yang keempat, tidak terdapat volume, halaman, dan tahun jurnal. Terima kasih.